Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, siang Pak Srafi. alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya nih? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat Pak. Biasalah. Oke, masih sibuk di sekolah ya? Betul Bapak. Wah, Masih dengan luar. aktivitas sekolah. Oke, luar biasa. Sekarang saya dengar-dengar itu ini ya menjadi wakil humas ya, Pak Anang ya. Pak Srafi bisa aja ya. Ini Pak ada tugas tambahan. Oke, berarti di wakil humas itu biasanya sibuk Pak ya? Ya, Karena lumayan Pak. Lumayan padat. iya, 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 iya. Iya. Itu gimana Pak Anang? Tadi Pak Anang telepon itu ada masalah atau apa yang mau di-share tentang Ini Pak. permasalahannya? Iya. Ini memang lama nggak ketemu Pak Srafi. Ya pengen ngobrol-ngobrol Pak. Ini Silakan Pak Anang. Bidang saya ini Pak di kehumasan terkait gimana tuh? Terkait dengan anak didik saya yang sekarang sedang melaksanakan PKL Pak. Iya, 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 iya. Wilayah Yogyakarta rata-rata di sana. Oh, jauh ya, bukan di kota di Purworejonya ya? Hanya sedikit ya di kota, di dalam kota, rata-rata di Yogyakarta Pak. Oh, rata di Jogja ya, artinya kan Iya. butuh proses lah untuk ke sana, butuh Betul, waktu, betul ya. Gimana dengan anak-anak lancar atau gimana? Ya, alhamdulillah sampai detik ini berjalan cukup lancar Pak. Ada satu dua permasalahan dalam proses PKL. Biasalah Pak. Yang intinya sih dalam PKL tersebut sebenarnya ya ini hanya ingin memberikan pembelajaran pada anak sih, itu dunia pekerjaan yang sebenarnya itu Pak. Oh ya, saya dengar tadi ada beberapa permasalahan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan ya Pak Anang ya. Betul Pak. Seputar apa tuh? Ya, ini terkait kedisiplinan anak Pak di tempat PKL, kemudian terkait dengan mereka harus berlatih bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan waktu yang telah ditentukan Pak. Ya, ini yang menjadi permasalahan beberapa siswa kami di tempat PKL, sehingga perlu adanya komunikasi kemarin dengan dunia usaha, dunia industri. Gitu ya. Oh gitu, wah lumayan menarik tuh untuk Pak Anang, cukup menantang gitu loh. Iya Pak. Kira-kira Pak Anang dengan kita ngobrol-ngobrol pada siang hari ini di waktu kita yang sempit, saya cukup paham Pak Anang juga banyak kesibukan. Itu kira-kira apa tujuan kita ngobrol lah, atau arah atau tujuan dari obrolan kita gimana Pak Anang kira-kira? Ini Pak, saya menginginkan anak-anak PKL saya itu nantinya mempunyai nilai plus-plus Pak di situ Pak, dalam hal PKL Pak. Dalam artian ketika mengikuti PKL itu mendapatkan pengalaman yang lebih ke anak, kemudian anak juga bisa belajar budaya di perusahaan Pak. Sehingga harapannya nanti ke depannya setelah kelas 12 selesai, mereka siap untuk bekerja di dunia usaha, dunia industri. Luar biasa ya. Jadi berarti dengan demikian PKL sangat sangat penting untuk modal bagi anak-anak ke depannya Pak ya. Betul Pak. Ya, penting sekali Pak. Iya. Dari yang tadi Pak Anang sampaikan itu, dari tujuannya PKL, kemudian apa yang dilakukan oleh siswa untuk saat ini itu, kira-kira kalau Pak Anang memetakan itu, taruhlah rentang 1 sampai 10, kira-kira keterlaksanaannya dengan tujuan yang ingin dicapai itu kira-kira di angka berapa itu kira-kira Pak Anang?
Kalau di rentang 1 sampai 10 sudah masuk di rentang 7, Pak. Oh, rentang 7 ya. Rentang 7 itu gimana Pak penjelasannya, Pak? Jadi yang pertama berkaitan dengan kesiapan keterampilan anak dari modal awal ya Pak. Jadi ketika mengikuti pembelajaran di sekolah, anak-anak ini kan belum semuanya tahu ya Pak, belum semuanya tahu peralatan yang digunakan industri. Dari keterampilan awal kemudian sampai duduk itu ada beberapa alat yang sama sih dengan yang dipunyai sekolah, tapi banyak juga yang alatnya berbeda, sehingga kita hanya memberikan keterampilan dasarnya saja. Nah ini di industri membutuhkan paling tidak 1 bulan Pak untuk mempersiapkan supaya mengenal alat yang baru, kemudian mereka bisa bekerja. Yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, anak-anak kami kan punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya betul. Ada anak yang latar belakangnya dari keluarga yang kurang mampu, kemudian dari pedesaan, ada yang dari perkotaan. Nah, ketika sampai di kota ini juga ada yang budaya-budaya dari rumah terbawa di industri. Kemudian ini yang mempengaruhi pola kerja anak di dunia usaha dan industri, atau kedisiplinan anak lah yang paling gampang disorot itu Pak. Ini yang terus menjadi koordinasi antara pendamping PKL dengan tempat pembimbing tempat PKL di dunia usaha dan industri. Kemudian yang ketiga yang menjadi titik saya itu, saya menginginkan bahwa saya anak ini mendapatkan pengalaman yang lebih dan tidak disia-siakan pengalaman tersebut Pak, karena pembelajaran di industri itu luar biasa Pak. Jadi dari mulai tahapan kita masuk kantor aja misalnya ya Pak, sampai mengerjakan pekerjaan di industri sampai nanti pulang, itu pengalamannya banyak sekali. Pengalaman bermakna lah Pak ya. Pengalaman bermakna, sangat bermakna. Oke Pak, tadi saya dari yang Pak Anang sampaikan tadi ada 3 ya kira-kira mungkin tujuan Pak ya, yang dicapai lah dengan anak-anak Pak PKL itu. Dan tadi Pak Anang sampaikan saat ini ada di rentang 7. Kira-kira Pak Anang dengan saat ini berada di rentang 7 itu kira-kira inginnya itu nanti capaian Pak Anang kalau udah selesai PKL itu kira-kira ada di rentang berapa Pak Anang? Ya kalau kesempurnaan pengennya 10 Pak. Ya 10 ya. 10. Dikata tidak bisa sampai 10 ya maksimal 9 Pak. Harapannya itu udah mempunyai kualitas lah ya, kualitas yang disiapkan menyongsong di dunia kerja nantinya Pak. Gitu. Oke, berarti dari rentang yang sebelumnya 7, kemudian dengan proses yang Pak Anang kawal atau bimbing, atau intinya Pak Anang upayakan lah, sehingga nanti capaiannya kira-kira bisa sampai ke minimal 9 atau 10 Pak ya, atau lah. Itu kira-kira rencana-rencana apa yang ingin Pak Anang buat untuk mencapai hal itu Pak? Jadi rencana-rencana tersebut ini untuk yang tahapan yang akan datang ya Pak, karena ini sudah berjalan sesuai kamu yang PKL ya Pak. Depannya yang pertama ini kami melakukan tahapan perencanaan awal Pak, yaitu bagaimana nanti mempersiapkan pembimbingan awal untuk anak kami, atau memberikan dasarnya ya untuk anak-anak kami supaya benar-benar siap lah sebelum masuk di dunia usaha dan industri. Kemudian selain itu kami beserta tim juga akan melakukan kunjungan ke dunia usaha dan industri untuk menjalin komunikasi, kemudian melakukan survei di dunia usaha dan industri terkait dengan lingkungan kerja di sana, termasuk peralatan yang digunakan, sehingga kami nanti memetakan anak-anak kami itu pas Pak. Ya, jangan sampai ketika kebutuhan industri misalnya berkaitan dengan grafis, kemudian anak
yang ada misalnya dia kemampuannya editing video, nanti kan tidak klop ya Pak. Ini yang perlu kami siapkan di awal-awal. Ya, luar biasa berarti ya. Akan selalu berkolaborasi, berhubungan dengan orang-orang atau pihak-pihak dari luar berarti Pak Anang ya? Betul Pak. Oh ya. Kira-kira Pak Anang dengan tadi hal-hal yang ingin dilakukan, terus yang kira-kira menurut Pak Anang nanti hambatan-hambatan atau barangkali tantangan lah yang barangkali kemungkinan akan ada itu, biar kita bisa mempredik lah, barangkali bisa memetakan gitu. Kira-kira apa saja itu Pak? Hambatan-hambatannya kalau di awal ya, berawal sebelum masuk di dunia usaha dan industri, kesiapan dari anak-anak kami tidak semuanya itu siap 100%. Ada 1-2 yang memang mohon maaf mempunyai kemampuan yang tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain, dan yang butuh penanganan khusus supaya nanti di Dudi itu ya paling tidak bisa mengikuti irama dari perusahaan tersebut. Ya syukur bisa mendapatkan apresiasi dari dunia usaha dan industri. Kemudian hambatan yang berikutnya, di kota kami di Purworejo memang tidak banyak Pak untuk lokasi PKL sesuai dengan program keahlian kami. Makanya kami mencari di kota Yogyakarta, karena di sana memang banyak sekali Pak berkaitan dengan grafis, kemudian dunia broadcast itu banyak sekali. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kami tidak bisa mencari lokasi PKL yang dekat sini, paling hanya 1-2 yang menurut kualifikasi kami itu pas lah gitu ya. Kami harus lari ke Jogja. Kemudian yang berikutnya, ya ini harus selalu memang kami wanti-wanti pada anak-anak kami ketika di Yogyakarta itu, satu memang harus siap secara mental lah ya, dalam artian mereka mungkin terbiasa dengan hidup di kota kecil ya, di Purworejo, betul. Sampai di Jogja ini kan membutuhkan ya bisa beradaptasi dengan baiklah dengan kehidupan sana. Kesiapan mental mungkin Pak ya. Mentalnya, iya, jangan sampai betul. Jangan sampai setelah sampai sana itu bahasa Jawanya itu lupa atau kelalen kali asaling ngeten Pak. Ya, tadi lupa jati dirinya itu ya. Dirinya, betul. Karena lihat kota yang cukup gemerlap, kemudian asing dengan dunia sana. Karena waktu PKL-nya kan tidak pendek Pak, 6 bulan. Ini yang kami takutkan ya. Dan siswa-siswa kami itu kebanyakan perempuan Pak. Lah ini yang harus istirahat hati-hati. Kami wanti-wanti. Ya kalau berangkat jumlahnya 10 misalnya ya pulang harus 10 gitu Pak. Tidak berkurang dan berlebih Pak ya. Betul ya, tidak kurang tidak lebih itu Pak. Oke. Wah luar biasa nih, menantang sekali nih bidang kerja yang saat ini sedang digeluti Pak Anang itu ya. Terus tadi itu kan ceritanya sudah memetakan dari rentang 1 sampai 10, Pak Anang sudah tahu pemetaannya, terus rencana-rencana berikutnya itu apa saja tadi sudah disampaikan, termasuk juga kendala-kendala yang barangkali atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Berkaitan dengan rencana-rencana tadi Pak, itu Anang komitmen apa yang akan dibuat berkaitan dengan rencana aksi yang tadi sudah disampaikan tadi itu Pak? Beberapa, ada 3 kalau salah kalau tadi planningnya ya. Baik. Di komitmen kami dengan adanya PKL ini menjadi tolak ukur Pak kalau di sekolah kami ya. Artinya standar kemampuan anak ini nanti akan dilihat di dunia industri ini ketika mereka melakukan praktek Pak. Karena di sini biasanya dari dunia industri itu melakukan penilaian secara langsung nih kemampuan si anak A, B, C, D-nya itu ya. Mulai dari katalah attitude, kemudian pola kerja,
kemudian kedisiplinan, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan sampai di hasil produknya ya, evaluasinya ya. Itu di situ. Saya berkomitmen dengan tim work saya, dengan tim kerja saya. Dari tahapan awal nih benar-benar mulai dari anak-anak yang kelas 11 ini ya Pak, kami siapkan mulai dari sekarang dalam pemberian pembelajaran praktikum, sudah kami sesuaikan dengan apa kebutuhan industri. Jadi dengan tahapan yang kemarin sudah kami lakukan, kami mulai jalan ke industri, mencari informasi industri-industri yang terkait dengan program keahlian kami. Kemudian sudah kami ini mulai terapkan di sekolah, sehingga harapannya anak nanti sudah ini mengetahui seberapa persen langkah kerjanya di industri nanti Pak. Ya, kemudian dengan Tiwak juga akan membentuk atau membuat penjadwalan bagi pendampingan anak-anak kami Pak, karena tahun ajaran depan ini semua guru adaptif ini yang ajar kelas 12 terlibat Pak. Kalau yang tahun kemarin ini yang terlibat kan hanya guru produktif. Oh gitu. Sekarang yang ada itu diikut sertakan. Bukan kurikulum merdeka. Oke, satu lagi Pak. Gimana Pak Nang? Satu lagi, kita ketika ke dunia industri itu melakukan MOU Pak, supaya anak kami paling nggak yang PKL nanti mempunyai kekuatan hukum ya Pak. Artinya kita juga istilahnya sekali jalan juga menginginkan ada beberapa poin yang bisa didapat ya, selain tempat PKL, tapi juga harapannya setelah anak kami PKL nanti bisa magang atau melanjutkan kerja di sana, gitu Bapak. Luar biasa ya, berarti mengantarkan siswa dari mereka belajar di sekolah, kemudian PKL, dan sampai memikirkan ke nasib nanti. Barangkali dia akan magang atau barangkali bekerja di tempat atau di yang bersangkutan mungkin Pak ya. Betul Pak. Oke ya. Pak Anang, luar biasa ngobrol-ngobrol kita pada hari ini Pak Anang. Saya sangat berharap nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya Pak. Tahu nih, penasaran sekali nanti. Ngopi bareng ya Pak. Oh boleh. Wah, ngopi sambil kita ya ngobrol-ngobrol seperti ini. Saya pengen tahu sekali nanti perkembangannya dari yang tadi disampaikan itu, nanti perkembangannya seperti apa. Itu menjadi hal yang sangat menarik untuk nanti di-share, disampaikan oleh Pak Anang nanti berbagi. Oke Pak Anang, barangkali cukup sekian. Saya cukup paham Pak Anang dengan kondisi kerja, situasi kerja yang ada di Humas, tentu sangat sibuk, sangat padat sekali. Nanti kita bisa sambung lagi Pak Anang ya. Siap Pak, kapan aja siap. Yang penting kabar-kabar dulu Pak. Oke, siap. Dengan ngobrol-ngobrol kita itu apa yang Pak Anang rasakan gitu setelah kita ngobrol-ngobrol, atau sebagai refleksi lah barangkali. Iya. Ya inilah sesama tenaga pendidik ya Pak, kita bisa saling share berbagai ilmu baiknya, yang jelas saling mendukung atau memberikan informasi terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan pembelajaran pada anak didik kita Pak ya. Ya memang benar-benar ini pendidikan yang berpihak pada anak lah ya. Kita menginginkan anak-anak kita mulai dari belajar kemudian kita hantarkan sampai mereka bekerja lah ya. Ya memang kita ya butuh perjuangannya luar biasa Pak dalam hal ini. Betul. Dan nggak perlu dihargai dengan materi loh Pak. Ini kalau kita udah bisa mengantarkan anak ke level yang lebih tinggi kan bagi kita sudah betul. Yang luar biasa ya. Nah, ini lebih dari segalanya Pak ya. Lebih dari segalanya ini ya, lebih dari segalanya. Oke, terima kasih Pak Anang. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Mungkin kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya. Baik Bapak.